Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo Sobat Banyuwangi, kembali bersama kami di Inspawangi, Inspektorat Menyapa Banyuwangi, dengan saya, Virgo Ferdina Ali. Saya juga tidak akan sendirian, di sini saya akan ditemani oleh narasumber yang akan menghadirkan perspektif seputar pengawasan internal. Di sini saya bersama Bapak Muhammad Rafiq Cahyono. Pak Rafiq, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Virgo. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan membahas Pak mengenai inovasi di inspektorat. Yang salah satunya itu inovasi ini diciptakan oleh tim Bapak. Ini inovasi kan beberapa dari inspektorat ini kan mengeluarkan beberapa inovasi. Betul. Kemarin kan sudah dibahas podcast ini sendiri Inspawangi, ada Aman Kudes. Sekarang kita masuk ke Smart Pak Kades. Jadi Smart Pak Kades ini apa sih Pak? Terima kasih Mas Virgo. Oke. Sebelumnya saya juga menyapa Sobat Inspawangi, Inspektorat Menyapa Banyuwangi. Dalam kesempatan ini yang tadi disampaikan Mas Virgo bertepatan dengan Hari Santri. Ini adalah momen yang pas bagi kita untuk mengambil ibroh atau pelajaran dari diperingatinya Hari Santri, untuk terutama kita internalisasi dalam pelaksanaan tugas kita sebagai aparatur pemerintah daerah. Menjawab pertanyaan Mas Virgo terkait dengan rancangan inovasi Smart Pak Kades yang diinisiasi oleh tim 5 auditorat di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Kalau dari sisi akronimnya, Smart Pak Kades itu sistem penilaian mandiri atas risiko yang terintegrasi dengan penilaian akuntabilitas kinerja dalam tata kelola keuangan desa. Demikian. Oke. Berarti ini nanti di desa ya Pak? Yang di desa apanya? Nah itu. Apanya ini? Jadi kita breakdown satu-satu aja dulu deh Oke. kalau gitu. Nanti saya juga bingung nih. Iya. Soalnya kan belum sampean jelaskan. Saya Sebaiknya tanyanya Mas Virgo, terlalu menjurus ya. sebaiknya saya menjelaskan latar belakangnya. Ah dulu. betul. Iya. Jadi gimana Pak latar belakangnya aplikasi ini gimana sih Pak? Jadi Kenapa gini. kok sampean membuat Smart Pak Kades ini? Iya. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, artinya di Banyuwangi kondisinya sudah transparan. Oh sudah transparan. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi dalam pengelolaan dan keuangan desa, ya. Keuangan desa, pengelolaan keuangan desa. Iya, dalam pengelolaan keuangan desa sebagai sebuah aspek krusial ya, yang harus diawasi dan dievaluasi oleh APIP secara berkelanjutan. Jadi tujuan latar belakangnya adalah berangkat dari tujuan kita inspektorat pengen meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi dalam pengelolaan keuangan di desa. Tapi bukannya maksud saya gini, kan tadi ada lebih transparan ya Pak. Sebelumnya berarti kan transparan. Transparan. Apa sih kurangnya kok sampai ini dibuat Smart Pak Kades ini Pak? Kembali ke sifat aplikasi Mas Viko. Oke. Aplikasi yang kita inisiasi sebagai sebuah inovasi itu kan harus mempermudah, Oke, betul. mengefektifkan pelaksanaan tugas. Oke. Bukan berarti selama ini tidak efektif. Iya. Tapi bagaimana caranya pelaksanaan tugas kita dalam mengawal pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa ini agar lebih efektif, berhasil guna. Khususnya seperti itu. Nah, di sisi transparansi pun begitu. Bukan berarti selama ini tidak transparan. Iya. Sudah transparan, tapi tidak menutup kemungkinan satu lain hal, karena satu lain hal di beberapa desa sebagaimana kita ketahui kan masih ada kelemahan. Buktinya dalam pelaksanaan pengawasan desa yang dilakukan oleh inspektorat melalui kegiatan evaluasi, review, audit, baik menyeluruh, ya, menyeluruh itu dalam artian pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh yang kita potret melalui audit ketaatan atau audit lainnya, itu masih ada temuan-temuan. Ada temuan itu
Kalau berulang ini yang menjadi masalah. Karena sifat temuan itu kalau di inspektorat, begitu ada temuan pasti akan kita berikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, rekomendasi perbaikan ini harapannya yang disasar dua. Penyebab terjadinya temuan itu harus hilang dulu Oh dengan iya. rekomendasi. Karena rekomendasi itu harus menghilangkan penyebab. Yang kedua, meminimalkan akibat. Oke. Meminimalkan akibat. Tapi gini Pak. Misal ini. Oke, Misal saya melanjutkan ada dulu. temuan kesalahan penghitungan pengenaan pajak belanja. Misalkan hasil kita melakukan audit atau kegiatan pengawasan teridentifikasi penyebabnya. Hal ini disebabkan tidak berjalannya fungsi Sekdes dalam memverifikasi. Oh iya. Maka rekomendasi kita agar Sekdes melakukan verifikasi, melaksanakan tugasnya dalam verifikasi. Bahkan ada rekomendasi itu yang arahnya itu meningkatkan dari yang sebelumnya. Misalkan verifikasinya sudah berjalan, mungkin belum ada dokumentasi verifikasi. Di desa dalam melakukan verifikasi, Sekdes mungkin hanya melihat, ngecek berdasarkan dokumen pembayaran yang diajukan oleh bendahara. Harusnya kan ada checklist. Mungkin ini belum ada instrumen ini. Sehingga inspektorat menyarankan untuk memperbaiki proses verifikasi. Harapannya di tahun depan hal ini tidak terjadi lagi. Artinya kesalahan dalam pengenaan pajak belanja tidak ini ada kesalahan berulang tidak gitu ada ya, kesalahan Pak. berulang. Nah, ini masih kita temukan di beberapa pengawasan yang dilakukan oleh tim-tim reguler di inspektorat. Karena di inspektorat Banyuwangi itu ada dua klaster tim. Ada tim yang concern pada pengawasan reguler, ada tim yang concernnya pada pengawasan khusus. Nah, dalam melakukan pengawasan di desa itu lebih banyak dilakukan melalui pengawasan reguler. Dari hasil pengawasan reguler, hal-hal seperti tadi, kelemahan seperti tadi masih kita jumpai. Sering terjadi. Masih kita jumpai. Meskipun frekuensinya sudah tidak sering, tapi masih kita jumpai. Sehingga dengan inisiasi inovasi ini kita menginginkan ada pengawasan berkelanjutan. Pengawasan berkelanjutan yang membarengi proses pengelolaan keuangan di desa. Smart Pak Kades ini. Iya, melalui ini. Karena sebelumnya inspektorat itu melakukan pengawasan itu kadang di desa ya, itu sifatnya pos. Setelah kegiatannya sudah selesai, baru kita evaluasi, baru kita audit. Terkait pengawasan berkelanjutan, deteksi kesalahan itu kalau segera diketahui, baik oleh pemerintah desa sendiri ataupun oleh inspektorat, harapannya cepat ada treatment, cepat dilakukan perbaikan, cepat dilakukan koreksi. Seperti itu Mas Virgo. Jadi sepertinya kalau dari yang saya baca Pak, audit yang saya menjelaskan ini berarti kayaknya berbeda dengan yang biasanya ya Pak? Ini bukan audit. Ini aplikasi ini bukan alat kita untuk melakukan audit. Oh, bukan untuk melakukan audit? Bukan untuk melakukan audit. Jadi saya teruskan Mas Virgo. Okay. Jadi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi dalam mengelola keuangan desa itu, kita harus tahu dulu apa indikatornya. Indikator keberhasilannya. Iya. Dan ini kita ambil dari tujuan dilakukannya pengawasan intern. Pengawasan intern itu baik yang kita lakukan di OPD maupun di pemerintah desa atau kita kenal dengan di objek pemeriksaan. Itu tujuannya satu, kita harus bisa menjamin adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dari sisi ketaatan. Yang kedua, bahwa pencapaian tujuan organisasi ya, dalam hal ini OPD, pemerintah desa atau entitas yang menggunakan keuangan daerah, itu kita harus bisa menjamin bahwa mereka telah mencapai tujuannya secara ekonomis, secara efisien, secara efektif. Yang ketiga, meningkatnya akuntabilitas dan transparansi. Itu dari sisi pelaporannya handal, tepat waktu, secara substansi juga tepat.
Terus ada pengamanan aset. Aset-aset atau sumber daya ini aman. Aman dalam artian dia tidak hilang, Masih ada. masih ada, Masih ada. bisa dimanfaatkan. Oh, berarti masih ada aja belum cukup ya, Pak? Ya? Belum cukup, Harus bisa dipakai berarti gitu harus kan? dipakai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sekarang kalau pemerintah desa beli sonhorek misalnya, Kelas. kaitannya sama tupok siapa tuh? Kan nggak ada kan? Untuk HUTRI itu bisa, Pak, itu, Pak. Ya bisa sewa. Bisa Lebih sewa. Ya efektif. benar Nah, betul betul tadi, betul. apakah telah mencapai tujuan secara ekonomis, Ekonomis efektif, efisien. efisien? Oke. Apakah sonhorek itu dipakai tiap hari? Kan tidak. Operasionalnya juga mahal. Iya. Kalau Betul. untuk mendukung kegiatan yang sifatnya tidak terus-menerus, misalkan acara tertentu, kan kita bisa menyarankan Iya. ini sewa aja. Sewa aja. Dengan catatan tapi Tidak tiap hari. yang selanjutnya betul. Yang selanjutnya mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan. Dan dalam proses pengawasan itu, selain tujuan pengawasan tadi, pengawasan Oke. internal yang saya sampaikan, APIP juga harus memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan itu sudah ditindaklanjuti, pertama itu sudah ditindaklanjuti dan memberikan dampak terhadap perbaikan proses dan memastikan rekomendasi itu benar-benar efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud. Oh, berarti kembali di yang ke awal lagi, akhirnya nanti tidak terjadi berulang gitu ya, Pak? Selain tidak berulang, juga harus memastikan bahwa rekomendasi itu telah efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud. Artinya, benar saja tidak cukup. Harus memenuhi Nah, 3E itu tadi. harus menyasar, selain 3E, menyasar integritas. Integritas. Biasanya itu kita lakukan melalui pengujian sistem pengendalian intern di lingkungan pengendalian. Yang terpenting tidak terjadi kesalahan yang sama atau kesalahan berulang tadi. Nah, selain tadi Mas Virgo, hal yang melatar belakangi atau membuat kami kemudian mengusulkan ada Smart Pak Kades ini. Sebelum saya cerita rinci bagaimana isinya Smart Pak Kades ini. Tapi jangan lama-lama ya, Pak. Enggak. Ini durasi soalnya mepet ini, Pak. Gitu ya. Kita percepat ya. Percepat sampai kita punya waktu beberapa menit lagi nih, Pak. Jadi Kabupaten Banyuwangi ini itu wilayahnya sangat luas. 5.782,5 km persegi. Iya. Desanya sejumlah 189 Ya, termasuk kabupaten terbesar dengan Pak. kondisi geografis yang beragam dan jarak desa dengan pusat pemerintahan daerah itu relatif jauh. Coba Iya. cek Mas Virgo, Kalibaru itu berapa kilo dari sini? Kali Baru. Yang terjauh di Kalibaru itu desa Kalibaru Manis. Coba bentar saya cari dulu ya, Pak ya. Kali Baru ke Banyuwangi. Berapa kilometer? 69,9 kilometer, Pak. Dikit lagi Jember sudah. Iya. Dikit lagi Jember. Iya, iya, iya. 60 kilo. Kalau kecepatan kita dari Banyuwangi 60 km per jam, berarti 1 jam. 1 jam, ya. ya. Tapi apa ya mungkin? 1 Iya. jam dengan melihat sekarang lalu ini Banyuwangi lintasnya, yang traffic pertumbuhan light-nya. ekonominya maju, otomatis lalu lintasnya juga padat dengan kondisi jalan provinsi ya, bukan jalan kabupaten loh ini. Iya. Jalan provinsi yang ya seperti itu keadaannya, atau jalan nasional yang seperti itu keadaannya, apa mungkin menempuh dari Inspektorat Banyuwangi ke Kalibaru, kita asumsikan kita masuk kerja jam setengah 8. Kita berangkat dari setengah 8, nyampe sana jam berapa kira-kira? Anggap 1 jam setengah. Setengah 9. Sudah jam 10, mendekati zuhur. Iya. Nah, apa bisa efektif kalau itu kita ke sana setahun sekali? Dalam tujuan mengawal pemerintahan desa supaya lebih taat terhadap regulasi, apa ya mungkin kalau kita tidak kemudian menyusun sebuah tools, Iya, alat betul. yang bisa digunakan oleh pemerintah desa, intinya ya, Iya. untuk muhasabah. Untuk muhasabah. Bahasa Kalau santrinya ada keluar bahasa ini hari santri ini. Ada. Untuk muhasabah,
untuk introspeksi diri. Gampangannya ngomong gini Mas Virgo. Wis tepak durung sing tak lakoni. Iya. Nah gitu kan. Nggih. Nah ini yang perlu kalau orang ngaji disoheh nih. Soheh. Gitu Mas Virgo. Latar belakangnya kira-kira. Ini masih kali baru ya Pak ya, belum yang di pucuk-pucuk di sarongan gitu ya. Betul. Betul. Dan yang terakhir ini masih latar belakang. Oh ini masih latar belakang. Belum yang lain. Ini sebenarnya Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yang sudah ada di level 3 nilai kapabilitas APIP. Oh, oke. Mohon kalau saya salah di evaluasi Baik, Pak. level Oke. 3 ya Banyuwangi ini. Ini sedang merubah paradigma pengawasan. Mengubah paradigma pengawasan. Dari yang disampaikan pada podcast terdahulu, kalau nggak salah dari senior kita, Bapak Neng Atiana menyampaikan, Inspektorat ini tidak sekedar watchdog, anjing pengawas. Oh, katalis. Jika ada kesalahan kita menggonggong, Nggih. tapi harus lebih bisa mendeteksi kesalahan sejak dini. Hmm. Bahkan dalam perencanaannya kita harus sudah bisa mengidentifikasi resiko. Harapannya dari mengidentifikasi resiko itu seperti ini. Kita punya 189 desa nih. Nggih. Kalau kita anggap 189 desa ini punya kondisi yang sama, Iya. akhirnya kita memilih strategi untuk melakukan pengawasan dengan strategi yang sama setiap desa, nggak mampu sumber daya yang kita miliki. Pak, kita kan maksudnya kita kan banyak ya ini ya. Ada auditor dan P2 UPD itu ada 37 orang. Masih kurang itu, Pak. Tapi kalau 189 Kalau dibandingkan dengan personil yang ada di UPD lain, mungkin inspektorat ini sudah cukup. oh ya. Tapi kita punya acuan yang menilai bukan kita, KPK. Oh, jadi KPK KPK. melalui MCP-nya menyatakan jumlah personal ideal dengan mempertimbangkan kompleksitas tugas dan cakupan wilayah yang ada di Banyuwangi, kita ini butuh 91 tenaga auditor atau pejabat pengawas urusan pemerintah. 91 auditor. Iya. Berarti masih sepertiganya ini, Bro. Ya insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Aduh, Yang iya. paling penting, yang paling jadi perhatian selain ketersediaan personal tadi itu, kalau anggaran kita sudah proper, alhamdulillah proper. Karena dievaluasi terus, direview terus, sudah proper untuk mendukung kegiatan pengawasan kita sudah cukup. Juga dukungan kebijakan sudah cukup. Yang sarana prasarana juga sudah cukup, kendaraan dinas dan sebagainya sudah cukup, termasuk operasional pengawasan sudah cukup. Kompleksitas tugas kita ini yang banyak. Iya. Heeh. Ada tugas-tugas mandatori, Mas Virgo, yang Iya. sudah dimandatkan oleh pemerintah. Seperti MCP tadi seperti ya. MCP, kapabilitas Kapabilitas APIP, APIP, ya. YATI. Oh, YATI, oke. ZI apa ya? Zona integritas, oke. Zona integritas. Itu juga butuh waktu yang luar biasa karena yang kita dampingi banyak. SPIP, manajemen resiko, IEPK, banyak sekali. Sebentar Pak. 189 desa ini desanya aja kan ya? Desanya aja. Belum yang lain-lain kan ya? Loh belum. OPD itu jangan dilihat dari dinas ABC, tapi sampai kepada unit, puskesmas, sekolah. Sekolah kita punya berapa SMP, punya berapa SD. Termasuk entitas di luar pemerintah daerah yang menggunakan dana APBD. Penerima hibah, penerima bansos. Makanya sekarang ini sedang dibangun digitalisasi hibah bansos. Iya. Nah itu dalam rangka mengefektifkan proses monitoring dan evaluasinya juga. Untuk desa sekarang ada Smart Pak Kades ini. Nah rencananya gitu. Oke. Insya Allah begitu, mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Monggo lanjut Mas Firdo. Terus Smart Pak Kades ini bentuknya apa sih Pak? Apa aplikasi atau cuma hanya monitoring evaluasi aja berbentuk Excel atau gimana? Ini sebenarnya kan gini, sebagaimana saya sampaikan awal tadi.
Kita inginnya desa itu muhasabah, introspeksi diri. Oh, jadi penilaian mandiri gitu Penilaian mandiri jatuhnya. sebagaimana akronim tadi. Nah, untuk bisa melakukan penilaian mandiri ini kita buatkan dalam sebuah template. Oke. Basisnya Excel template yang berisi satu critical success factor. Critical success factor. Atau Apa kalau itu? Mas Virgo nyebutnya apa ini critical success factor ini? Area kunci keberhasilan ya. Critical, kritis, sukses, sukses, faktor, faktor. Iya. Faktor sukses ya. Iya. Faktor sukses yang kritis berarti ya. Iya, kritis. Area kunci, area Wah, krusial yang menentukan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa itu ada beberapa tahap. Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, tahap pertanggungjawaban. Ini nggak boleh dibalik-balik ini, berurutan ini. Wah, harus Dan berurutan. masing-masing ini kita tentukan dulu critical success factor atau area kunci keberhasilan. Yang kedua, dalam template itu ada indikator keberhasilan yang lebih mendetailkan pencapaian hal-hal krusial tadi itu. Sehingga tahu kalau kita kepingin perencanaannya berhasil, itu hal apa saja yang harus dipenuhi desa. Nah, jadi dalam memotret dirinya kita sudah siapkan guidance dalam template ini. Dan di situ ada kolom penilaian. Desa biar bisa menilai sendiri, kita tentukan grade-nya. Mungkin kalau yang sifatnya pemenuhan, kita bisa memberikan indikator iya atau tidak, ada atau tidak. Tapi yang perlu misalkan ada tapi belum sempurna, atau masih rancangan, kita siapkan nanti scoringnya ABC. Seperti itu. Terus ada skor tiap indikator. Karena ini perlu dinilai. Sangat kompleks berarti ya Pak ya? Ya, enggak juga, sederhana sebenarnya. Kita butuhnya untuk tahu nilai, itu nanti saya jelaskan. Di manfaat yang kedua. Karena hasil penilaian mandiri ini akan digunakan oleh inspektorat untuk menentukan treatment terhadap desa-desa ini. Ada yang masih perlu diaudit. Tapi kalaupun diaudit, ada yang auditnya cukup setahun sekali atau cukup 2 tahun sekali, atau bahkan 3 tahun sekali, atau satu periode RPJMDes untuk desa-desa yang sudah risikonya rendah. Seperti itu. Jadi inspektorat ini dari muhasabah desa itu tadi melakukan evaluasi tersendiri ya Pak ya? Kita menggunakan informasi dari penilaian mandiri tadi ya, untuk kita merencanakan kedepannya program gimana kerja namanya program kerja pengawasan tahunan atau PKPT. Sehingga tidak semua desa kita pukul rata audit semua, akan sia-sia. Kalau ternyata sudah ada desa yang bagus. Dari hasil penilaian mandiri tadi. Nah, ini perlu Bagus saya ya, Pak, sambungkan ke manfaat ketiga. Manfaat ketiga dari informasi yang kita peroleh dari hasil muhasabah ini, kita bisa memberikan pertimbangan kepada dinas teknis. Misalkan DPM. Kita pertimbangkan misalkan DPM minta desa mana yang bisa kita angkat untuk kita siapkan sebagai desa anti korupsi. Wah, kelas. Nah, kita sampaikan ini potret desa di Kabupaten Banyuwangi yang sudah melakukan penilaian mandiri dan sudah kita QE. Jadi penilaian mandiri yang dilakukan desa nanti tidak ujuk-ujuk kita terima. Tetap kita lakukan QE, quality assurance oleh inspektorat. Apakah ketika menilai, misalkan ini, apakah perencanaan, misalkan ini saya bicara KPI-nya ini ya, Key Performance Index. Key Performance Indicator atas CSF tadi. Kita sedang memotret perencanaan. Contoh nih, akan ada pernyataan seperti ini. Apakah perencanaan desa telah menghasilkan dokumen perencanaan sesuai dengan prosedur yang berlaku misalkan. Berarti desa sudah punya RKPDes. RKPDes-nya sudah disusun sebelum tahun perencanaan. Jadi misalkan 2025 nyusunnya 2024. Ya. Terus RKPDes-nya telah memuat hal-hal yang seharusnya dimuat. Seperti itu. Dan ada partisipasi. Misalkan dinilai oleh desa diberikan nilai A. Nah, nilai A ini akan kita nilai apakah sudah ada bukti pendukung. Gitu. Sebagai bentuk dokumentasi atas proses yang sudah dilakukan itu. Tapi ini mudah. Karena ini tidak akan diekspos. Hanya untuk kepentingan internal desa dan inspektorat. Bagi desa untuk mengetahui tingkat kinerjanya sehingga tanpa diminta desa akan melakukan perbaikan
dan bagi inspektorat untuk mengefektifkan kegiatan pengawasan dengan cara mengidentifikasi risiko di tiap desa. Seperti itu Mas Firko. Jadi nantinya nggak 189 desa semua tuh ya, nggak dipukul rata kayak tadi Saman bilang tadi ya. Jadi kita tahunya dari penilaian mandiri itu Iya. dilakukan quality assurance ya. Iya. Terus akhirnya oh desa A, desa B yang butuh kita ke sana. Jadi Iya. kita ke Iya. sana. Kalau nggak gitu ya sudah Iya. cukup. Kalau bukti dukungnya ternyata tidak mendukung, tidak sesuai, tidak relevan dengan nilai yang diberikan, di proses QA akan kita turunkan. Misalnya dia nulis Oh. A tapi bukti dukungnya nggak ada atau kurang sempurna, bisa kita turunkan ke B sehingga skor akhir kinerjanya nanti bisa turun. Bisa turun. Dan ini untuk kepentingan inspektorat sendiri sekali lagi untuk menentukan treatment, bentuk pembinaan pengawasan kepada desa harus seperti apa. Iya, iya. Seperti itu Mas Firko. Siapa saja nantinya yang melaksanakan Smart Pak Kades ini Pak? Apakah masyarakat juga bisa melihat bahwa oh ini loh desa kita itu sebenarnya sudah bagus gitu. Apakah masyarakat juga bisa melihat itu Pak? Nggih. Apa hanya inspektorat dan desa yang seperti sama yang jelaskan tadi? Nggih. Jadi kalau dilihat dari sisi tadi pertanyaannya siapa saja yang dapat menggunakan kan gitu ya. Iya. Mengakses atau menggunakan ini? Mungkin kalau menggunakan menggunakan dan mengakses itu dua kata yang berbeda ya. Gini Artinya saya. user dan pihak yang bisa melihat Gimana ya memanfaatkan hasil dari ini Heeh. itu sebenarnya kalau dari konteks aplikasi atau skema yang kami susun ini sifatnya dua arah saja Oh. dari inspektorat dan pemerintah desa. Jadi khusus bagi pemerintah, tapi dari sisi manfaat betul yang disampaikan Mas Virgo. Dan APIP itu memang tidak bisa memberikan opini audit keuangan. Oke. Sebagaimana BPK iya. ketika memeriksa keuangan Betul, pemerintah daerah, laporan LKPD itu akan memberikan opini. Seperti Banyuwangi, alhamdulillah sudah lebih dari 10 tahun kita WTP. Wajar tanpa pengecualian laporan kita. Nah, APIP nggak bisa. Gitu. Termasuk di pemerintah desa. Termasuk. Tapi dalam SAIPI, standar audit internal pemerintahan Indonesia, itu di state bahwa APIP itu bisa memberikan opini atas kinerja. Oke. Nah, tinggal kita mendesain nanti bentuknya apa ketika ke desa untuk bisa memberikan opini. Nah, ini bahan pertimbangan. Oh gitu. Jadi tidak Oke, serta-merta ketika Smart Pak Kades ini diterapkan Mas Virgo akan menyimpulkan bahwa desa itu berkinerja tinggi, tidak. Tapi ini sebagai indikator awal ya atau anomali lah untuk kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan pengawasan untuk bisa menilai capaian kinerja desa. Nah, kalau seperti itu nanti memang ada di simpulan akhir akan ada klasifikasi atau kategori kinerjanya ada. Kinerjanya ada. Ya, tapi itu cukup untuk desa dan bahan awal bagi inspektorat. Tetap harus kita evaluasi kinerjanya. Nah, harapannya nanti inspektorat akan bisa memberikan inovasi kinerja itu. Sehingga akan bisa tahu masyarakat jane pemerintah desaku iki Megawe buka loh. megawe apa enggak kan gitu ya. Terus yang kedua yang dikerjakan yang kelihatannya baik ini sudah benar apa belum kan? Ya benar. Dua itu ya. Terus kita mengukur kinerja kan nggak bisa dari senyumnya aja. Iya. Harus tahu ada pihak yang menilai. Karena gini Mas Virgo, dalam menilai itu kita butuh orang lain. Oke. Buktinya apa? Kita sudah hafal wajah kita. Ngocok bendino Mas Virgo. Iya betul. Tapi ketika disuruh gambar, coba gambar wajahnya. Kadang posisikan alisnya luput. Murat-marit. Nah ini kita tetap butuh orang lain. Disitulah inspektorat. Sebagai kalau dulu Pak Inspektor terdahulu pernah menyampaikan, kita ini juru potret. Mungkin Mas Virgo nggak ngalami ya. Dulu itu ada foto langsung jadi Mas Virgo. Oh iya Pak, ketika kita diklat di Jogja kemarin kayak itu lah. Iya dulu itu ada foto langsung jadi Mas Virgo. Itu cepret foto tunggu 5 menit kertasnya keluar jadi. di itu kalau merem nggak bisa diedit loh itu. Oh. Hasilnya kan langsung. Iya Pak. Langsung jadi. Iya. Inspektorat harus seperti itu.
Iya, nggak bisa kurang baik kita ngomong sangat baik, nggak bisa kan gitu kan. Iya. Nah harapannya apa, yang kita nilai kemudian kita sarankan yang kurang-kurang baik ini untuk ditingkatkan menjadi lebih baik. Jadi kita bergeraknya di situ, bukan kita ini tugasnya nangkep penjahat atau apa. Wah itu Iya. teman-teman IPH, Iya, instansi berarti penegak kan hukum. tadi sama bilang kita bukan watchdog lagi Bukan kan. watchdog, kita ini lebih berperan sebagai early warning system. Early warning system. Karena sistem yang dibangun ini harus benar-benar jalan, bahwa early warningnya sudah dapat atau belum. Hmm, Percuma kalau kita ngomong early warning tapi kegiatannya masih konvensional, iya, masih pos yang dilakukan. masih pos, Oke. ngenteni lah enek salahnya Lah kan betul. itu. Iya, 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 bagus, 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 bagus. Wah, terbaik sekali berarti Smart Pak Kades ini ya. Alhamdulillah, dan insya Allah. Tapi Pak, ini Pak. Jadi dari Smart Pak Kades ini apa tantangan terbesarnya ke depan, Pak, dalam penerapannya, Pak? Probit, kejujuran. Karena ini penilaian mandiri. Jangan sampai belum ngomong sudah. Makanya tadi, tapi itu sudah kita antisipasi, Mas Virgo. Kita kalau dukungan, saya yakin hal baik pasti dilakukan. Dan ini sebenarnya kalau saya boleh ngomong ya, ini ada masukan dari teman-teman kepala desa juga. Kaitannya sama opini kinerja tadi. Hmm. Ketika kita pampang, misalkan kita announce, kita umumkan dalam setiap akhir tahun, desa A kinerja keuangannya baik di Kabupaten Banyuwangi, desa yang sudah berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan desa kita paparkan. Ini kan ada trust, Iya, ada kepercayaan kepercayaan. publik. Oh gak salah, aku nitip nih amanah neng Pak Kades. Betul. Makanya Pak Kades itu luar biasa. Smart Pak Kades. Pak Kades itu luar biasa. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa Smart Pak Kades ini adalah inovasi yang sangat-sangat membantu, entah itu di desa maupun untuk inspektorat ya Pak ya. Insya Allah Karena harapannya seperti itu. dengan luas wilayah Banyuwangi yang besar, 189 desa, dengan kondisi di inspektorat yang masih kurang dari 90 berapa? 91 ya Pak ya? Idealnya 91. Idealnya 91. Menurut KPK idealnya 91 tapi kita 37 orang dan lain sebagainya. Kita bisa memudahkan atau apa ya tadi ya? Sama bilangnya tadi bukan memudahkan ya, mengefektifkan ya Pak. Betul. Mengefektifkan kinerja inspektorat dan juga untuk desa sendiri bisa menjadi alat muhasabah introspeksi diri. Betul. Baik Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak ya, karena ini waktu juga tidak mendukung kita bicara lama ya Pak ya. Sebenarnya seru kita bicara ini. Ada hal lain lagi Pak yang perlu dibicarakan Pak? Ya closing aja ini ya. Oh closing, oke. Monggo Pak Rofik closing. Closing aja untuk saya menyapa teman-teman kepala desa dan perangkat desa di Banyuwangi. Tetap semangat untuk selalu berbuat yang terbaik sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pemerintah desa. Dan perlu diingat bahwa dalam menjalankan pemerintahan itu tidak cukup kita kita membenarkan hal-hal yang biasa, tapi kita perlu membiasakan hal-hal yang benar. Tetap semangat, kami inspektorat akan selalu ada untuk menemani panjenengan semua untuk berbuat yang terbaik. Itu saja. Oke, Terima kasih. baik Pak. Bisa diingat ya para bapak-bapak dan ibu-ibu kepala desa, pesan dari Bapak Rofik. Terima kasih Pak Rofik atas waktunya. Mohon maaf karena waktu kita juga sangat mepet. Jadi kita sudahi podcast ini di sini saja ya Pak ya. Karena nanti kalau semisal ada episode-episode selanjutnya, mohon berkenan untuk hadir. Insya Allah. Untuk Sobat Banyuwangi, terima kasih telah menonton podcast ini. Jangan lupa kita ada di Instagram, TikTok, dan YouTube ya. Jangan lupa di follow, di subscribe, dan di share ke teman-teman OPD lain, masyarakat, ataupun para kepala desa semuanya. Karena perbincangan di podcast Inspawangi ini bukan hanya sekedar tentang inovasi-inovasi ini. Selanjutnya kita akan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman OPD atau instansi.
Saya Virgo Ferdinand Ali pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.